Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Marilah kita ingat kembali tentang pelajaran fikih. Dalam pelajaran fikih ini, dalam hukum yang sudah ittifaq, sebagian sudah saya jelaskan seperti minggu yang lalu bahwa hukum yang sudah ittifaq itu yang sebagai sumber adalah 4. Yang pertama Al-Quran, yang nomor 2 hadis, yang nomor 3 ijma, yang nomor 4 itu qiyas. Sumber hukum yang 1 dan yang nomor 2 itu sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Marilah kita teruskan tentang sumber hukum Islam yang nomor 3, yaitu ijma. Sumber hukum Islam secara ijma ini mari kita buka pada halaman 38. Dalam halaman 38 ini dengan bahasa Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijma'u fi istilahil usulina huwa ittifaqu jami'il mujtahidin minal muslimina fi ashrin minal usuli ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala min syar'iyyin fi waqi'ati. Dalam sumber hukum yang nomor 3 ini, adanya ijma ini setelah wafatnya Nabi kita, karena pada waktu adanya Nabi itu hukum langsung tanyakan, apa yang tidak paham, apa yang tidak tahu, apapun kekurangannya dalam hukum yang perlu itu langsung tanya pada Nabi. Maka tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Apa yang telah dikatakan oleh Nabi itu pasti benar, sesuai dengan isi Al-Quran, dan itu menjadi sumber hukum sampai ila yaumil qiyamah. Setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam makin berkembang, makin meluas, pendapat makin banyak, hukum makin tumbuh, yang banyak tidak sesuai dengan apa yang ada dalam ayat Al-Quran dan tidak sesuai dengan hadis, maka pendapat berbeda-beda. Karena semua apa yang telah dikatakan Nabi itu walaupun benar, maka pendapat banyak yang mencari jalan keluarnya. Nah, itulah yang menjadi perbedaan hukum dengan pendapat yang tidak sependapat dengan adanya ayat Al-Quran dan adanya hadis Nabi. Itulah yang menjadi permasalahan. Setelah wafatnya Nabi, maka banyak pendapat-pendapat yang mencari jalan keluar, walaupun bagaimana kesalahan yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran dan apa yang tidak sesuai dengan hadis Nabi itu. Maka dasar yang seperti inilah yang menjadi persoalan sampai sekarang. Sampai sekarang itu banyak hukum-hukum yang mencari jalan hukum yang ringan. Hukum itu tidak ada yang ringan, tidak ada yang berat, karena hukum ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada di dunia ini. Bahkan Al-Quran ini sudah menjelaskan bahwa Al-Quran ini cocok dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia mulai Al-Quran diturunkan sampai ila yaumil qiyamah.
seperti yang diturunkan oleh ayat yang terakhir. Itulah yang telah menjadi pengumuman bahwa Al-Quran ini sesuai dan cocok dan sudah sempurna. Apapun yang dilakukan oleh manusia sampai ila yaumil qiyamah ini sudah cocok dengan keadaan Al-Quran. Cuma manusia kadang-kadang mencari ayatnya, banyak yang belum tahu, banyak yang belum mengetahui tentang hukum-hukum yang keadaan, banyak yang kurang teliti tentang mencari hukum itu. Lah inilah dasar hukum al-ijma'u fi istilahil usulina wa ittifaq jami'il mujtahidin minal muslimina fi usrin minal usuli wa wafatir rasul. Nah ini setelah wafatnya Rasul sampai sekarang banyak pendapat-pendapat yang tidak sama. Maka karena itulah semua mujtahidin, semua ulama ini berpendapat setelah pendapat yang sama sudah diputuskan dengan pendapat bahwa ulama itu sudah sepakat waktu itu sampai sekarang dengan mengumpulkan beberapa tokoh dan ulama yang disepakati ulama itu ya itulah yang disebut ijma. Lah itulah, dan ulama pun tak sembarangan memutuskan hukum tanpa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita semuanya apabila ada penjelasan dari ulama, penjelasan dari kiai, penjelasan dari tokoh-tokoh yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, berarti itu sudah disepakati karena hadisnya sudah ada dan ayatnya sudah ada. Nah itulah yang menjadi persoalan. Maka dalam usulul fikih yang paling banyak, karena usul fikih inilah asal usul yang ada dalam hukum tersebut. Sedangkan banyak sekarang mencari hukum yang lebih ringan. Dan itulah diantaranya adanya ijma itu. Jadi walaupun kadang-kadang tidak ada ayat dan hadisnya, tapi ulama memutuskan. Kenapa? Nah itulah pakai hukum kias, pakai hukum perbandingan, dan banyak yang menjadi hikmah dan manfaat walaupun tidak ada ayat dan hadisnya. Karena yang berdasarkan ayat dan hadis itu tak semuanya, ya seperti saya ungkapkan minggu yang lalu itu, bahwa kendaraan seperti kapal terbang pakai kopiah, harus pakai kopiah putih. Dulu pada zaman Nabi itu pakai jubah dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia kan tidak umum seperti itu, cukup pakai kopiah hitam. Lah itulah walaupun tidak putih ya kan masalah. Lah inilah yang menjadi hukum, kalau tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tak usah ayat kalau hukum-hukum yang seperti itu. Lah itulah dalam usul fikih itu. Kesepakatan ulama ini dapat terjadi dengan 3 cara sebagai berikut. Nomor 1 itu ijma qauli, ijma perkataan. Yang ketiga ijma fi'li, yang berdua ijma fi'li, yang ketiga itu ijma sukuti. Maka ijma yang nomor 1 itu ijma qauli, apa yang telah dikatakan dalam pertemuan atau dalam kumpulan atau dalam waktu apapun, apa yang menjadi kesepakatan yang sudah dikatakan, dijelaskan, dan sudah tertulis di dalam masalah hukum itu. Lah itulah kesepakatan ulama di seluruh dunia, apa yang telah menjadi perkataan dan
apa yang telah tertulis dalam hukum itu. Lah itulah namanya hukum ijma secara ucapan namanya. Itu yang namanya hukum secara perkataan yang nomor satu itu. Maka dalam bahasa Arabnya disebut qauli. Lah inilah perkataannya di seluruh dunia itu. Apalagi di Indonesia sekarang, di masa sekarang ini banyak kiai. Lah kiai-kiai yang ada di zaman sekarang ini tak semuanya kiai yang bisa diambil pendapat dan perkataannya. Yang nomor dua itu namanya ijma fi'li. Ijma yang sudah ijma perbuatan. Seperti ijma perbuatan itu Nabi tak pernah mengatakan, tapi pernah melakukan. Inilah yang menjadi contoh. Yang sering terjadi, apa yang telah dilakukan, walaupun tidak dikatakan, karena itu sudah menjadi kebiasaan perbuatan, kelakuan yang telah dilakukan oleh para ahli dan para ulama dan para kiai. Sudah kesepakatan seperti itu perbuatannya, tapi tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis. Itulah namanya ijma yang telah disepakati sejarah perbuatan, namanya sejarah fi'li. Nah itulah yang menjadi dasar hukum dalam ilmu fikih itu. Yang nomor tiga yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti ini dalam bahasa Indonesianya, sukut itu tidak menjawab atau sukut menang. Seperti dalam pertemuan itu kadang-kadang setuju apa enggak. Ngacung tangan, yang setuju tidak ngacung. Yang tidak setuju disuruh ngacung tangan, tidak ngacung. Lah itulah namanya tidak menjawab, namanya sukut. Yang sering terjadi dalam sukut ini yang menjadi dasar seperti anak perempuan. Kadang-kadang anak perempuan ini ditawarin mau tunangan atau nikah oleh bapak dan ibu, ternyata anak perempuan itu tidak menjawab. Maka ini yang sering terjadi di masyarakat. Apabila anak perempuan itu ditawarin mau nikah, mau tunangan, berarti kalau tidak mau menjawab berarti kan setuju begitu. Lah itulah namanya sukut. Kadang-kadang kamu sering terjadi di rumah. Ini sebagai contoh bahwa sukut seperti itu. Hukum pun juga seperti itu. Maka dalam keputusan hukum, para mujtahid itu tidak menjawab tentang hukum dan tidak menentang tentang hukum itu, maka berarti setuju dengan keputusan yang ada tersebut. Lah itulah yang disebut ijma sukuti. Cuma contoh yang paling jelas lah itu. Contoh yang paling jelas itu kalau ditawarin tunangan dan mau nikah dan lain sebagainya, karena tidak menjawab karena malu atau karena bagaimana, akhirnya berarti oleh orang tua anak perempuan kalau tidak menjawab itu berarti setuju karena untuk menjawabnya karena bagaimana atau karena malu dan lain sebagainya. Itulah contoh yang sering terjadi. Cuma lah inilah yang menjadi dasar hukum bahwa antara hukum yang sukuti dan yang nomor 1 sampai nomor 3 itulah yang disebut dasar hukum yang nomor 3, namanya ijma itu. Sedangkan yang memutuskan adalah ulama. Jadi ulama dan ijma ini tak bisa dipisahkan.
tanpa ada ulama ia tak bisa menjadi ijma, kan begitu. Nah inilah menjadi dasar hukum bagi yang hukum sepakat yang nomor 3 ini. Macam-macam ijma yaitu hanya ada 2. Yang nomor 1 ijma syureh, ijma yang sudah jelas. Yang nomor 2 ijma sukuti, itu yang kurang jelas. Nah kedua-duanya ini yang menjadi macam ijma yang sudah berarti dalam hukum Islam. Ijma yang sudah sharih atau ijma yang sudah jelas, yaitu apa yang telah dikatakan itu sudah jelas semuanya, bahwa perkataan, perbuatan dan lain sebagainya sudah jelas dalam hukum itu. Maka itulah yang sharihun, artinya itu jelas. Sedangkan ijma sukuti, ijma yang kurang jelas karena tidak menjawab tentang apa yang telah menjadi permasalahan tersebut. Nah itulah yang menjadi pernyataan dalam hukum Islam. Nah itulah saya minta kepada anak kelas 12 ini, hukum-hukum yang seperti itulah yang banyak bertentangan dalam hukum Islam. Karena tanpa mendalami sendiri dalam hukum, karena pertemuannya tak seperti pertemuan tatap muka. Jadi yang perlu diperhatikan untuk memperdalam sendiri kita di rumah itu. Sedangkan macam-macamnya di bawah itu mulai nomor A, B, C, D, E, F, G. Nah itulah macam-macamnya, ada beberapa macam sebagai berikut, seperti ijma ummah, ijma ya secara umum atau secara umat. Lah inilah yang sering terjadi juga, semuanya nih sama-sama sering terjadi. Ada ijma sahabi, ijma sahabat, kesepakatan hanya sahabat pada umumnya adalah sahabat Nabi ini dulu setelah wafatnya Nabi itu. Ada ijma ahli Madinah, ada ijma ulama Kufa, ada ijma ulama ahli Kufa, dan ijma ahli yang 4 itu. Seperti yang 4 itu sudah sepakat semuanya, para apa yang 4 itu, Umar, Bakar, Umar, Utsman, Ali itu. Ada ulama Kufah, ada ulama Basrah yang dulu itu, yang juga ulama Syekhoni, ulama para kiai-kiai itu. Yang terakhir itu ijma ahli bait. Lah yang tadi contoh yang seperti anak yang tidak menjawab ditawarin nikah itu, berarti itu kesepakatan ahli bait, ahli rumah atau ahli keluarga. Nah itulah kesepakatan yang semacam itu, berarti menjadi sumber hukum kesepakatan juga, cuma tidak ada di dalam masalah hukum syar'i atau hukum kitab secara yang mendalam, hanya kesepakatan seperti kesepakatan semua guru, kesepakatan dalam kelas dan lain sebagainya. Ini masalah pertemuan-pertemuan yang kecil-kecilan itu, baik di rumah maupun dalam organisasi yang lain, bahwa kesepakatan ini disepakati pada waktu itu. Nah ini dah diantara kesepakatan itu. Jadi semuanya kita bisa diperdalami bagaimana kebenarannya dan bagaimana yang kurang benar. Andaikan ada tatap muka itu bisa tanya jawab di kelas kita masing-masing, di semua kelas itu. Nah itulah
saya minta dan menghimbau kepada anak kelas 12 tentang hukum yang seperti inilah yang menjadi keputusan itu. Dan inilah mari kita berdalam bersama di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.